Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah jemaah tersebut rahimahullah yang memuliakan imam masjid, pengurus masjid, Ibu Datuk Tuan yang semua kita muliakan, Ibu Walida Bapak Aceh, Bapak Ibu jemaah tersebut rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan hubungan pendidik di KMA Bapak Aceh di masjid Ibu Datuk ini. Dan pada hari ini bersamanya adalah guru kita yang boleh menjadi FAQ. Beliau berada di tengah kita. Pada beliau kita persilahkan. Dan sebelumnya kami sampaikan pengumuman bahwa insyaAllah hari Sabtu yang akan datang kita FA beberapa Aceh akan melakukan studi di Masjid Darul Makmur di Lantai Bosket. Di Masjid Darul Makmur di Lantai Bosket, mari sama-sama kita melakukan. Kemudian yang dapat kami sampaikan kepada Bu Gubernur hubungan menjadi teman-teman satu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang hadirin jamaah subuh yang amat dimuliakan Allah. Marilah pada awal kita memanjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah atas nikmat kesempatan ibadah yang pada subuh yang amat mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah.
Sementara ada saudara kita, baik ibu kita, ayah kita, anak kita, siapapun mereka, yang pada saat-saat ini mereka telah berpulang ke rahmatullah. Nyawa yang dikandung badan telah berakhir. Maka apapun kesempatan ibadah yang ada pada mereka, tertutuplah rapat-rapat. Entah berapa lama lagi kesempatan ibadah itu Allah berikan kepada kita. Boleh jadi inilah subuh terakhir untuk kita. Boleh jadi inilah jamaah terakhir untuk kita. Maka pada subuh yang amat mulia ini, yang pertama, syukurilah nikmat ibadah yang barusan kita amalkan, yang barusan kita lakukan. Mudah-mudahan kiranya doa kita panjatkan ke hadirat Allah, amal ibadah yang sudah kita amalkan, yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan amal ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatan ma'as salam. Mari pula sama-sama kita sanjung sajikan, kita peruntukkan kebangkuan alam Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jenis ibadah yang apabila 3 buah jenis ibadah ini ada pada diri kita, ternyata 3 buah jenis ibadah yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, terlewatkan begitu saja, tidak mampu kita manfaatkan. Yang orang Aceh kena han gejok, hana gejit ke nafaat daripada 3 buah jenis amal ibadah itu, maka kita termasuk manusia-manusia yang sangat-sangat merugi. Bahkan bukan rugi yang sedikit, melainkan rugi yang sangat-sangat besar apabila 3 buah jenis ibadah ini tidak mampu kita manfaatkan. Pertama, manakala orang tua kita, baik ayahanda kita ataupun ibunda yang telah melahirkan kita, tiba saatnya mereka tua. Mata yang barokon cukup terang bak kekalan dunia. Tiba-tiba saat ini orang tua kita matanya tidak terang lagi. Kabur menghutat genek kalon dunia nyobu lagi awai ke kalon, tidak bisa lagi, Pak. Mungkin saja beliau terjangkit penyakit diabetes, akhirnya menjalar ke matanya, ataupun katruk masa tua. Tenaga yang barokon cukup terang bak gemat sesuatu. Tiba-tiba tenaga ini makin tua, makin layu, makin tua, makin layu. Penyakit sudah menggerogoti ibunda kita, penyakit sudah menggerogoti ayahanda kita. Saatnya mereka untuk beristirahat. Bukan saat-saat mereka bekerja kepada ayah anak anandanya. Maka manakala orang tua kita telah saatnya yang demikian rupa, mata hana terang lebak ke kalan dunia, tenaga kalah, penyakit ka menggerogoti. Ini merupakan kesempatan ibadah yang sangat besar untuk
anak-anaknya. Syurga itu telah Allah berikan kepada setiap anaknya. Pahala yang berlipat-berlipat itu telah Allah berikan kepada anak-anaknya. Apakah ini terlewatkan begitu saja atau tidak? Kadang orang cik ledro anak disebut kakak. Adik, bah adik mantong mak, bah adik mantong ayah. Kakak tidak sempat menjaganya. Kakak pagi berangkat, pulang sore dek. Insya oleh adik, kak mbek bak long mak. Anak sempat long jaga kak. Long nane dua boh heboh yang mantong ubud. Kiban long jaga mak, kiban long jaga anak. Yang tutu ada. Disuruh long anu yang agam bek bak long anak agam hana sempat sabi long berangkat. Apabila tutur kakak, tutur adik, tutur anak laki-laki ini sempat didengar oleh ibunda, sempat didengar oleh ayanda, aji tak bayang siat perasaan. Maka tidak jarang ada anak, maka tidak jarang ada orang tua yang dititipkan di panti-panti jompo. Anak-anaknya lepas tangan, tidak mau menjaga orang tuanya. Bahkan mohon maaf, ada suami yang ingin memberikan sesuatu kepada ibunya, yang ingin memberikan sesuatu kepada ayahandanya. Ini pun ada suami yang takut istri. Hangga kejutjuk sesuatu ke mak, hangga kejutjuk sesuatu ke ayah, takut kepada istrinya. Mohon gena wa bak mak, harus laki izin dile bak rumah. Jamaah, manakala hari ini orang tua kita menutup mata, hari ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tertutuplah pintu rapat-rapat, tertutuplah pahala yang berganda, tertutuplah syurga itu untuk kita. Yang ada taklid taranggung taruhi mata, tidak ada manfaat lagi. Maka inilah Bapak Ibu kesempatan meraih pahala yang sangat-sangat besar manakala orang tua masih Allah titipkan di tangan-tangan kita. Satu. Dua, manakala bulan Ramadan telah tiba, ganda-ganda pahala bulan itu telah tiba, bulan maghfirah telah tiba, terlewatkan bulan itu begitu saja. Dalam arti kata kita tidak mengisinya bulan Ramadan dengan ibadah, ini kerugian yang kedua yang sangat-sangat besar. Terakhir, mana kerugian yang sangat besar yang terakhir Ustaz? Manakala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang membaca salawat kepada beliau, nama beliau disebut-sebut di samping kita, nama beliau diucap-ucap di samping kita. Kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kerugian yang sangat-sangat besar. Bapak Ibu, manakala Allah memerintahkan kita salat, apakah Allah mendirikan salat? Tidak. Aqimis salat, apakah Allah mendirikan salat? Allah mengamalkan salat? Allah mempraktikkan salat? Tidak. Cuman makhluklah yang melakukan salat.
Ada solat yang diamalkan oleh para malaikat Allah. Walaupun bentuk solat para malaikat Allah beda dengan yang kita amalkan. Maka dalam kitab fikih pernah dijelaskan, ada yang malaikat solatnya qiyam saja, berdiri saja, tidak rukuk-rukuk. Ada malaikat yang rukuk saja. Ada malaikat yang sujud saja. Ini solat ibadahnya para malaikat Allah. Akan tetapi Allah tidak pernah mengamalkan solat. Dua, Allah memerintahkan kita puasa. Apakah Allah berpuasa? Nah, getunduk cari ke Allah. Tidak. Yang namanya puasa hak makhluk. Tiga, tunaikan zakat. Keluarkan zakat. Infakkan harta. Apakah Allah mengeluarkan zakat? Juga tidak. Lakukan haji, tawaf, mas'a, sa'i, tahlul. Apakah Allah melakukan tawaf? Apakah Allah melakukan sa'i? Juga tidak. Allah tidak pernah melakukan salat walaupun itu diperintahnya. Allah tidak melakukan puasa walaupun itu diperintahnya. Allah tidak pernah menunaikan haji walaupun itu perintahnya. Tapi manakala Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang melakukan. Allah sendiri yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, dahulu ada riwayat tentang mimpi. Nabi pernahkah bermimpi? Ada. Nabi Ibrahim bermimpi. Ya bunayya inni ara fil manam. Rasulullah, Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi. Para nabi-nabi bahkan Bani Israel dahulu diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpi. Cuman nautannya maknaan Nabi kan ada lam yahtalim qatuta hamutlaqan abada wa madata aba aslam fi madaz zamani. Nya orang Aceh sering gekul lagi nya. Nabi hantam melumpa malam ura selama-lama Musemengep Nabi pitan nibak zaman sepanjang masa. Nabi hantam melumpa, lumpa kan mimpi. Nabi hantam gemelumpa, Nabi tidak pernah bermimpi, sementara para nabi-nabi sempat bermimpi. Ini bagaimana Ustaz? Jamaah, Nabi tidak pernah mimpi ikhtilam. Makna ikhtilam, Nabi tidak pernah bermimpi berhubungan badan. Karena tanda balik ada dua. Na balik dengan ikhtilam, na balik dengan umur. Anak kita bermimpi, akhirnya keluarlah sperma daripada kemaluannya, balik dia.
Ustaz, anak kami tidak bermimpi, Ustaz. Anak kamu hana melumpur, hana ikhtilam, Ustaz. Tapi umurnya sempurna 15 tahun. Detik ke-16, baliklah anak itu. Maka yang tidak pernah terjadi mimpi pada Nabi, mimpi ikhtilam. Mimpi hubungan badan, mimpi basah. Ini tidak pernah terjadi pada Nabi. Jamaah, maka ada orang yang bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bermimpi bertemu dengan Nabi, itu benar diri Nabi. Karena syaitan, iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah. Maka apabila ada orang dia tidak bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi mengkhabarkan mimpi bertemu dengan Nabi, ini disebut berbohong kepada Nabi. Long hana melumpur dengan Nabi, tapi long jak pegah bahawa long melumpur dengan Rasul, ini termasuk satu dosa besar. Berbohong. Maka orang ini dalam mimpinya memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi menjawab salamnya seraya memperkenalkan diri. Ya Rasul, dulu namanya Fulan bin Pulin, tinggal di kampung Fulan ya Rasul. Apakah dirimu mengenali saya ya Rasulullah? Nama long Fulan, anak Pulin, tinggal di tempat Fulan. Apakah dirimu ya Rasul mengenali saya ya Rasul? Apa jawab Rasul? Saya tidak mengenali dirimu. Long hana long turi kata. Ayo kita renung sejenak, ayo kita bayang sejenak, kelak di yaumul qiyamah kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara orang yang kita harapkan syafaat, manusia yang paling mulia tersebut tidak mengenali kita. Yang kita bayang saja. Long ke Nabi tidak mengenali anda. Ya Rasul, bukankah Nabi itu, bukankah Rasul itu mengenali umatnya melebihi seorang orang tua mengenali anak-anaknya? Betul kata Nabi. Aku mengenali umatku melebihi seorang orang tua mengenali anak-anaknya. Orang tua pasti mengenali anaknya. Nah, gigo yang patah, pasti orang tua tahu. Nah, sesuatu di belakang tubuhnya, pasti orang tua tahu. Tapi Rasul lebih mengenali umatnya ketimbang seorang orang tua mengenali anak-anaknya. Tapi kenapa dirimu ya Rasul tidak mengenali diriku ya Rasulullah? Bahkan hana nuturilum ya Rasul. Apa jawab Nabi? Penyebab aku tidak kenal dirimu, manakala namaku disebut-sebut, manakala nama lungna diucap di samping kata, engkau tidak mau bersalawat kepadaku. Jamaah, coba kita renung sejenak. Sudah berapa kali kita pernah tutup mulut tak kala nama Nabi disebut-sebut? Dalam bulan Ramadan, antara 2 rakaat, 4 rakaat hingga seterusnya, pasti Bilal mengucap-ngucap salawat. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Rakaat yang keempat, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud,
Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus. Hingga selesai membaca tasbih, pasti Bilal berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Apakah kita termasuk manusia yang menutup mulut hantate selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka manakala nama Nabi diulang-ulang, disebut-sebut di samping kita, Allah saja bersalawat, kita tutup mulut, inilah manusia yang rugi. Mudah-mudahan 3 perkara ini sajalah yang Ustaz uraikan dalam kesempatan subuh yang amat mulia ini. Apabila ada orang tua yang masih Allah berikan hayat di kandung badan, ini merupakan tabungan amal yang cukup luar biasa. Manakala subuh ini, hari ini beliau ini berpulang ke rahmatullah, tertutuplah tabungan amal yang besar itu. 2, manakala bulan Ramadan telah tiba, dalam setiap tahun Allah berikan 1 bulan maghfirah itu. Hilangnya Ramadan merupakan bencana untuk kita. Terakhir, manakala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut, diulang-ulang, diucap-ucap di sisi kita, jadikanlah kita manusia yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tutup suling subuh pada subuh yang amat mulia ini, seraya kita mengumandangkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika, alaika ya Rasul, ya Habib salamun alaika, أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. هدانا الله وإياكم أجمعين. نصر من الله وفتح كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.